Hai, ini adalah hari ke-17 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, libet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak menggunakan jeda, menjadi cara omongan baru yang lebih santai, rileks, mudah dipahami, pelan, dan juga berbicara menggunakan jeda. Berbicara tidak terburu-buru, tapi berbicara seakan-akan apa yang saya sampaikan itu sangat penting. Ketika orang berbicara suatu yang penting, mereka kan nggak terburu-buru, tapi mereka santai, pelan, dan juga rileks agar orang lain paham apa yang kita bicarakan. Untuk latihan berbicara pelan, saya punya metode yang sangat bagus. Jadi, kalau kamu punya masalah yang sama seperti saya, ngomongnya sangat cepat, belibet, nggak menggunakan jeda, saya sangat merekomendasikan kamu untuk latihan menggunakan metode ini. Karena metode ini sangat ampuh untuk mengubah cara bicara yang tadinya sangat cepat menjadi cara bicara yang lebih pelan. Metode yang saya maksud adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan membaca dengan volume yang tinggi. Dan berikut ini adalah beberapa benefitnya. Yang pertama, ketika kita baca buku, kita akan mendapatkan wawasan yang baru. Dan dengan banyaknya wawasan yang kita punya, tentunya ini akan mempermudah kita untuk berbicara. Dan yang kedua, kita bisa menambah kosakata, kita bisa menambah kosakata di dalam kepala kita. Dan yang ketiga, dengan membuka mulut yang lebar, kita juga akan meningkatkan dan memperkuat otot di sekitar mulut kita. Dan dengan otot yang kuat, kita bisa meningkatkan artikulasi kita dan memperjelas omongan kita. Dan yang keempat, ketika kita baca buku dengan membuka mulut yang lebar dan membaca dengan volume yang tinggi, secara tidak langsung kita juga latihan berbicara. Ada satu prinsip yang saya pegang dalam hidup. Prinsipnya adalah semua bisa karena terbiasa. Jadi kalau kamu ingin mahir dalam bicara, mau tidak mau kamu harus terbiasa untuk berbicara. Kalau kamu ingin pede bicara, entah itu di depan kamera atau di depan publik, mau tidak mau Anda harus terbiasa berbicara. Ini sama seperti ketika kita anak-anak dulu. Ketika kita ingin jago dalam naik sepeda, contohnya, kita kan harus belajar naik sepeda secara terus-menerus. Kita harus terbiasa untuk naik sepeda hingga akhirnya kita berubah yang dulunya nggak bisa jadi bisa, yang dulunya bisa jadi jago. Oke, semua bisa karena terbiasa. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca kali ini judulnya adalah Still Like an Artist yang ditulis oleh Austin Kleon. Still Like an Artist, 10 hal yang tak diceritakan siapapun tentang kreativitas. Bangun duniamu sendiri. Aku besar di tengah ladang jagung di Ohio Selatan atau Ohio Selatan. Sewaktu kecil, aku hanya ingin pergi ke tempat yang lebih ramai. Kini aku tinggal di Austin, Texas, tempat yang sangat keren. Banyak seniman dan orang-orang kreatif di sini. Dan tahu tidak, aku berani mengatakan bahwa 90% mentor dan kenalanku bukan warga Austin, Texas. Mereka tinggal di mana-mana. Ku kenal mereka dari internet. Maksudku, sebagian besar proses berpikir, obrolan, dan pertemanan yang berkaitan dengan karyaku berlangsung secara online.
tak mengenal batas-batas geografis, aku bertemu dengan mereka di Twitter dan Google Reader. Cukup tinggal di tempatmu sekarang, kamu bisa terhubung dengan dunia yang kamu idamkan. Apabila kamu merasa mandek di suatu tempat, apabila kamu terlalu muda atau terlalu tua, merasa terlalu miskin, atau kamu merasa terkungkung di suatu tempat, tetaplah optimis. Ingat bahwa di luar sana ada orang-orang yang bisa kamu hubungi. Sementara itu, apabila kamu tidak menyukai dunia tempat tinggalmu, bangunlah duniamu sendiri. Sekarang saat yang cocok untuk memakai headphone dan menikmati lagu The Beach Boys in My Room. Taruh buku-buku dan berbagai benda yang kamu sukai di sekitarmu. Tempelkan apa saja di dinding, ciptakan duniamu sendiri. Franz Kafka menulis, kamu tidak perlu keluar rumah, duduk saja dan dengarkan. Malah tak perlu mendengar, tunggu saja. Oh, bahkan jangan tunggu, tetap diam saja. Seluruh dunia otomatis akan menawarkan diri kepadamu. Padahal Kafka lahir 1 abad sebelum adanya internet. Nikmati keterkungkungan. Yang kamu perlukan hanya sedikit ruang dan waktu, tempat untuk bekerja, dan waktu untuk melakukannya. Kesendirian yang agak egois dan keterkungkungan sementara. Bila keadaanmu tidak memungkinkan, kamu bisa menemukan kesendirian di alam bebas. Sewaktu aku masih kecil, Mom menyeretku ke mall. Sebelum berbelanja, dia mengajakku ke toko buku dan membelikanku buku apa saja yang aku inginkan. Kami memasuki toko, lalu aku duduk di kursi dan membaca buku selagi dia berbelanja. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Makanya banyak buku yang sudah kubaca. Sekarang aku punya mobil dan ponsel. Aku selalu terhubung, tak pernah sendirian atau terkungkung. Jadi, aku naik bus pergi pulang kerja, walaupun naik mobil akan lebih cepat 20 menit. Aku pergi ke tempat cukur yang melayani tamu berdasarkan nomor antrean, tanpa wifi, dan selalu ramai pengunjung selama beberapa jam. Laptop tak pernah kunyalakan di bandara dan aku nongkrong di perpustakaan. Aku selalu membawa buku, pulpen, dan notes kemanapun aku pergi. Aku selalu menikmati kesendirian saat aku membutuhkannya. Ini adalah nasihat yang bagus, yaitu bangun duniamu sendiri. Ketika kamu merasa benci dengan lingkungan tempat tinggalmu, maka bangun dan ciptakan duniamu sendiri. Salah satunya adalah beli buku yang kamu suka, taruh benda-benda yang kamu suka, tempelkan poster di dinding, meja, atau apapun. Sekelilingi dirimu dengan barang-barang yang kamu suka. Itu adalah salah satu cara untuk membangun dan menciptakan duniamu sendiri. Dan ketika kamu hidup dalam dunia yang kamu sukai, maka hidup kamu akan lebih menyenangkan dan outputnya kamu akan lebih bahagia. So, thank you. Thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-17 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Sebenarnya apa tujuannya? Well, tujuan saya adalah untuk meningkatkan skill komunikasi saya.
karena saya ingin membagikan value sebanyak mungkin melalui setiap konten saya. Dan saya percaya untuk bisa membagikan value, saya harus mampu untuk berbicara dengan baik. Itu adalah inti besarnya. So, sekali lagi thank you for watching. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.